Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kebarsari. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang baru yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke teman-teman, untuk sharing hari ini saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan dari berbagai sumber ya, terutama channel YouTube yang selalu saya tonton, yang pasti tentang memotivasi kehidupan gitu ya, tentang semangat menjalani kehidupan gitu ya, yang positif gitu ya. Jadi untuk episode hari ini, sharing hari ini, saya akan membagikan tips bagaimana ketika kita sedang mengalami sakit pikiran, sakit hati. Pikiran dan hati itu kan saling berkaitan erat ya teman-teman. Jadi kalau pikiran kita sakit, hati pun kita sakit, dan seluruh badan pun jadi ikut sakit gitu ya. Nah, saya akan sharing di episode hari ini tentang sholawat. Sholawat itu banyak macamnya ya teman-teman. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Nabi, sholawat Mujiat, sholawat Sajaratun Nukut, sholawat Nariyah gitu ya, dan sholawat sipa atau sholawat tibil kulub. Nah, yang di sini saya akan membahas sholawat sipa, sholawat tibil kulub gitu ya. Sholawat tibil kulub, apa sih itu sholawat tibil kulub? Menurut informasi sumber yang pernah saya pelajari di channel-channel YouTube tentang motivasi kehidupan, tentang sholawat juga, sholawat tibil kulub itu adalah sholawat sipa, yang mana sholawat sipa ini adalah sholawat obat gitu. Sipa di sini artinya obat ya teman-teman. Jadi obat untuk pikiran, hati, dan seluruh badan bisa diredakan dengan sholawat sipa, di samping berobat ke pusat kesehatan, ke dokter, ataupun ke puskesmas yang ada di sekitaran lingkungan rumah kita. Sholawat sipa gitu ya. Jadi kita lengkapi dengan baca sholawat gitu ya, di samping berobat ke dokter, ke pusat kesehatan, puskesmas ya, klinik, dan manapun itu ya, tapi kita lengkapi dengan baca sholawat, yaitu sholawat sipa gitu ya. Itu terus sholawat sipa itu kayak gimana sih bacaannya? Bacaannya gini, orang sering kok kalau sore-sore ya, apalagi di tempat tinggal saya nih, di speaker masjid-masjid selalu dilantunkan ya sholawat sipa itu yang kayak gini ya. Kalau dilantunkan kayak nadom gitu ya, kayak gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Memang sholawat sipa ini nggak pendek ya, panjang sekali gitu. Apalagi bagi yang baru tahu gitu ya, sholawat sipa itu seperti apa, tibil kulub itu seperti apa. Bisa kalian cari di Google gitu ya, searching di Google, diklik di Google, ditulis sholawat sipa, nanti tampil sendiri. Boleh di screenshot, boleh ditulis di buku catatan kalian, terus nanti kalian baca deh tuh di Google yang sudah di screenshot, ataupun ditulis lagi di buku catatan kalian. Jadi gini, saya mau cerita sedikit ya tentang pengalaman saya baca sholawat sipa teman-teman. Ketika orang tua saya meninggal, ibu saya 2017 dan kakeknya anak-anak 2020. Jadi 3 tahun, selang 3 tahun dari neneknya 2017, kakeknya meninggal 2020. Yang namanya kita ditinggal meninggal sama orang tua, apalagi orang tua kandung ya,
kita gak bisa melupakan begitu aja. Pasti banyak kenang-kenangan sewaktu kita kecil, kita jalan-jalan bareng orang tua, dibeliin ini itu sama orang tua, diberikan kasih sayang sama orang tua. Ketika orang tua meninggal, pasti kita susah move on gitu teman-teman, susah move on dari rasa sedih gitu ya teman-teman. Jadi kepikiran terus, inget terus gitu ya, inget terus orang tua serasa ada padahal udah gak ada, udah Allah ambil gitu ya. Dari situ teman-teman, saking kita memikirkan orang tua yang sudah tidak ada, yang sudah tidak ada di dunia ini gitu ya teman-teman, kita terbayang-bayang dan pikiran kita pun terus memikirkan orang tua yang sudah tiada gitu ya. Terus larinya kemana? Larinya ke hati. Hati kita ikut sakit. Terus seakan kita tuh ke Allah gini, ya Allah kenapa sih orang tuaku udah diambil duluan gitu ya, padahal aku belum berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tuaku gitu kan. Rasa penyesalan itu pasti datang di akhir ya teman-teman. Terus udah gitu dari pikiran turun ke hati, terus seluruh badan kita pun ikut sakit gitu teman-teman, seluruh badan kita pun ikut sakit. Nah udah gitu saya pernah nonton tuh channel YouTube ya tentang memotivasi kehidupan gitu ya. Dan channel YouTube itu memberikan tips bagaimana kita sembuh dari penyakit pikiran dan batin kita gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara baca sholawat, yaitu sholawat sipa gitu. Sholawat sipa yang tadi saya nadomkan ya tadi ya, tibil kulub ya gitu. Dengan baca itu, jadi rutin kita baca sholawat sipa, mau dibaca setelah bangun tidur, apa mau dibaca di waktu sore, apa mau dibaca waktu malam gitu, terserah. Yang penting di setiap harinya kita menyempatkan untuk baca sholawat sipa dan meminta kepada Allah ya, meminta doa kepada Allah agar hati kita itu diikhlaskan karena orang tua kita sudah diambil oleh Allah gitu ya. Jangan sampai kita tuh sakit gitu ya, memikirkan orang tua yang sudah meninggal, memikirkan orang tua yang sudah tiada di dunia ini ya. Yang namanya orang yang meninggal kan gak bisa balik lagi ke dunia ya Allah. Ya enggak teman-teman. Yang ada kita malah sakit mikirin orang tua yang sudah tiada, penyesalan datang di akhir gitu ya, karena kita belum sempat sepenuhnya membahagiakan kedua orang tua gitu ya. Di saat kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita udah dipanggil duluan sama Allah gitu ya. Apalagi pas meninggalnya itu orang tua kita tuh nggak ada di samping kita ya. Apalagi kan saya jaraknya di jauh ya, saya di Banten, orang tua saya di Cianjur gitu ya. Jadi ketika orang tua saya meninggal, saya posisi nggak ada di sampingnya ya. Mama pada saat itu meninggal siang, terus dikuburkan besok karena menunggu saya ya yang sedang perjalanan OTW menuju Cianjur gitu ya, dan besoknya baru dikuburkan. Dan kakeknya anak-anak meninggalnya juga itu malam, kalau gak salah malam apa sore gitu ya, besoknya baru dikuburkan. Dan kebetulan pada saat itu saya gak keburu ya, gak keburu lihat jenazah ayah saya gitu ya. Kalau waktu mama mah lihat dulu sampai saya lemes ya Allah. Yang namanya kita ya jauh dari orang tua ya. Orang tua meninggal nggak ada di posisi kita nggak ngerasa kayak menyesal gitu ya, belum bisa membahagiakan sepenuhnya kedua orang tua, tiba-tiba Allah ngambil gitu ya gitu. Jadi kan kita tuh sering ngelamun, sering menyesal gitu ya, menyesal dalam arti belum bisa sepenuhnya nyenengin kedua orang tua gitu teman-teman ya. Nah ketika saya nonton channel YouTube BN Restutari ya, Badina itu katanya dengan sholawat sipa hati dan pikiran kita akan balance, akan lebih lebih pulih gitu ya, dari biasanya selalu memikirkan yang sudah tidak ada gitu ya. Jadi lebih berikhlas jadi lebih ikhlas, lebih berserah gitu ya kepada Allah gitu ya.
bahwa kan kita saat ini sedang menjalani kehidupan masa depan ya, gak mungkin kita flashback ke belakang lagi ya, yang sudah tidak ada ya gak bisa balik lagi ya, yang ada kita hanya bisa mendoakan mereka ya, dari manapun kita berada, dimanapun kita berada, kita hanya bisa mendoakan mereka, dikirimi Al-Fatihah atau ngaji surat apa gitu ya, dikirimi ke orang tua, didoain orang tuanya gitu ya, agar dimasukin ke dalam surganya Allah gitu ya. Hanya itu, kalau orang tua sudah meninggal hanya bisa mengirimkan doa saja ya teman-teman, karena kan yang namanya orang meninggal udah nggak bisa balik lagi ya, hanya penyesalan yang ada gitu ya gitu. Dari situ saya kan ngikutin tipsnya YouTuber itu ya, channel YouTube itu, ngikutin tips itu. Saya baca tuh surah sholawat sipa rutin, saya tiap hari baca sholawat sipa. Kalau nggak salah pada saat itu saya baca sholawat sipa di waktu sore kalau nggak salah, pokoknya antara waktu asar menjelang maghrib deh. Sholawat sipa dibaca satu hari 10 kali, awalnya 10 kali, terus ketagihan terus sampai istiqomah 100 kali dalam sehari. Alhamdulillah dari situ saya mulai ikhlas, dan akhirnya saya nggak pusing-pusing lagi kepala, nggak kelayangan lagi. Kalau pada saat itu mas, sebelum saya baca sholawat sih Pak, kepala saya sering pusing, tiba-tiba remang-remang gitu ya. Remang-remangnya itu mungkin karena kurang tidur, karena selalu memikirkan orang tua yang sudah tidak ada gitu ya. Dari situ saya mulai ikhlas, baca sholawat sipa sambil minta kepada Allah agar diikhlaskan, agar disabarkan, agar tidak tidak larut dalam kesedihan karena orang tua sudah tidak ada gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa fokus ke masa depan anak-anak saya, masa depan ke keluarga kecil saya gitu. Boleh diterapkan teman-teman ya amalan sholawat sipa ini di kehidupan sehari-hari kalian, sampai hati dan pikiran kalian itu sembuh gitu ya, sembuh gitu ya. Jadi sholawat ini di samping kita bisa sembuh dari kesedihan kita karena meninggal oleh kedua orang tua kita, tapi sholawat sipa ini bisa berlaku untuk semua ya. Ada seseorang yang mengendarai kendaraan terus kecelakaan, terus trauma, gak mau ngendarain lagi, ada bisa sembuh lagi dengan sholawat sipa. Ada terus ada anak misalkan anak kita sedang sakit panas atau demam gitu ya, terus kita yang tadinya kita sering gelisah gitu, gimana ini anak sembuhnya kapan gitu ya, tapi dengan sholawat sipa ini kita lebih ikhlas, lebih pasti dan optimis bahwa anak kita tuh akan sembuh dalam waktu dekat gitu ya, berkahnya baca sholawat sipa ini gitu. Tentunya berdoa juga sama Allah ya. Mungkin itu saja teman-teman ya, sharing yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmu dari orang saya sharingkan kembali di channel YouTube saya. Sehat selalu untuk semua. Yuk kita semangat menjalani kehidupan ini. Yang namanya masa lalu tidak akan bisa kembali lagi, yang namanya orang udah meninggal gak bisa kembali lagi ya teman-teman. Yuk kita sehatkan badan kita selalu semangat menjalani hidup. Semangat. Jangan lupa sholawatan, jangan lupa bersyukur.